Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perlawanan Singaparna pada tahun 1944. Latar belakang dari perlawanan Singaparna terjadi di daerah Singaparna pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan rakyat Singaparna merupakan salah satu fragmen perjuangan paling heroik sekaligus tragis dalam sejarah penduduk Jepang di Indonesia. Berpusat di Pondok Pesantren Sukamana, Tasikmalaya, perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama yang memimpin perlawanan karena menolak tunduk pada Jepang dan mempertahankan ajaran agama. Kiai Haji Zainal Mustafa. Nama kecilnya yaitu Hudaini. Dia bertempat tanggal lahir di Kampung Bager, Singaparna, Tasikmalaya pada 1 Januari 1899. Orang tua dari Kiai Haji Zainal Mustafa ialah Nawati, sang ayah, dan Ratmah, sang ibu, pasangan petani ini. Pendidikan terakhir yaitu berbagai pesantren di Jawa Barat, pesantren Gunung Pari, Cilenga, Sukamiskin, dan belajar di Mekah pada tahun 1922 sampai 1927. Penyebab utama perlawanan Singaparna adalah konflik ini tidak hanya memicu oleh masalah ekonomi atau politik, tetapi menyentuh aspek akidah yang paling mendasar bagi umat Islam di Singaparna. Rakyat dipaksa melakukan seikerai, membungkuk ke arah Kaisar Jepang sebagai bentuk penghormatan. Ini saat rakyat Indonesia sedang melakukan sekrei. Sekrei adalah penghormatan setiap pagi pada Tenno Haika, Kaisar Jepang, dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jepang juga menindas rakyat dengan kerja paksa, yaitu robusa, dan aturan keras. Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santri menolak melakukan sekrei. Sadar bahwa konfrontasi fisik tidak terelakkan, Kiai Haji Zainal Mustafa mulai mempersiapkan para santrinya di pesantren Sukamana. Mulai dari pertama, latihan fisik. Para santri dibekali ilmu bela diri, yaitu pencaksilat. Yang kedua, persenjataan tradisional. Lalu yang ketiga ada sabotase. Rakyat mulai melakukan pembangkangan terhadap perintah-perintah pamong praja dan pekerja untuk Jepang. Mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Ini saat 25 Februari 1943. Kiai Haji Zainal Mustafa sedang memimpin perlawanan bersenjata melawan Jepang di Singapura. Karena keterbatasan akses, mereka hanya menggunakan bambu runcing, golok, dan batu. Pada tanggal 25 Februari 1944, Jepang mengirim pasukan militer dalam jumlah besar untuk mengepung pesantren Sukamana. Perlawanan ini berlangsung sengit, meskipun persenjataan rakyat terbatas. Para santri yang hanya bersenjata tajam melawan tentara Jepang yang menggunakan senjata mesin dan mortir. Ini gambaran ketika pertempuran sengit. Kiai Haji Zainal Mustafa dan santrinya sedang melawan Jepang di Tasikmalaya. Meskipun memberikan perlawanan luar biasa, kekuatan yang tidak seimbang membuat perlawanan ini patah. Perlawanan ini berakhir dengan pengorbanan besar demi mempertahankan prinsip dan kemerdekaan. Puncak ketegangan terjadi pada bulan Februari 1944 ketika Jepang mengirim utusan untuk menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Jepang berhasil mengalahkan pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa dan puluhan pengikut intinya dibawa ke Jakarta. Setelah melalui interogasi dan penyiksaan, beliau dieksekusi mati secara rahasia pada 25 Oktober 1944 di Ancol. Lokasi makamnya baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Makamnya berada di kompleks Pondok Pesantren Sukamana, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jenazah beliau dipindahkan dari Ancol, Jakarta ke Sukamana pada 25 Agustus 1973 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sukamana. Atas jasanya, para pemerintah Indonesia menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden No.
TK tahun 1972. Dampak dan makna yang didapat dari perlawanan Singaparna ini adalah menunjukkan keberanian rakyat melawan penjajah, membuktikan bahwa agama menjadi salah satu kekuatan perlawanan, dan menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, perlawanan Singaparna adalah bentuk perjuangan rakyat Indonesia, khususnya ulama dan santri, dalam melawan penindasan Jepang demi mempertahankan keyakinan dan harga diri bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.